Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita mulai pelajaran usul fikih untuk kelas 10. Berarti kalian dulu pernah belajar di kelas 9. Perbedaan pertama adalah buku sumber. Kalau dulu Mabadi Awaliyah. Kalau untuk mu'alimin adalah As-Sulam. Jadi yang belum punya bisa membeli di toko banyak. Di antaranya di toko di Dahlan, di Tegal Bandung. Itu sekedar untuk memberi informasi, mudah membelinya. Kemudian barangkali kalian akan bertanya, ternyata isinya sebagian judul-judulnya sama. Memang betul bahwa setiap jenjang pokok bahasanya banyak yang berulang, tapi tentu saja ada yang berbeda penekanannya. Terutama usul fikih. Usul fikih itu pelajaran yang sangat penting. Dia bukan hafalan sebetulnya, tapi dia membangun paradigma, membangun cara berpikir, menyusun cara berpikir yang sistematis. Itu maksud awalnya. Tapi tentu saja dalam proses menghafal itu perlu juga. Itulah sebabnya salah satu kunci yang membedakan di mu'alimin dan di sanawiyah. Kalau di sanawiyah lebih berat ke hafalan kaidah-kaidahnya itu. Sebabnya diulang lagi. Cuma beda penekanan. Satu penekanan, sekarang pemahaman. Di samping tentu saja hafalan yang sudah ada itu jangan hilang sebagai panduan awal, mengikat di dalam pikiran. Kemudian tentu saja pendalamannya itu lumrah dan seperti itu ilmu. Diulang tidak berarti mengulang sebetulnya, tetapi memperdalam. Kalian tahu nyamuk, tahu dokter nyamuk, tahu nyamuk, tahu. Kemudian ada ahli epidemi, dia tahu nyamuk juga. Pertanyaannya, kita tahu nyamuk dengan dokter tahu nyamuk, tahunya sama enggak? Berbeda. Ahli epidemiologi dengan dokter yang biasa dia lebih juga. Nah seperti itu. Jadi jangan dengan terlalu cepat mempolis, diulang lagi, bukan begitu. Tidak seperti itu, karena penekanannya berbeda. Bahkan kalau kalian melanjutkan sekalipun ke perguruan tinggi, apakah di STIP, di IAIN, atau diajar sekalipun, kembali lagi. Seperti itu urutannya. Tapi tentu saja pendalamannya. Pengetahuan semakin lama semakin dalam, dan nanti bahkan semakin lama semakin spesifik. Nah itulah sebagai pengantar bahwa yang akan kita pelajari pelajaran yang persis sama, dulu pernah belajar, kemudian judul-judul sebagiannya juga sama, cuma pendalamannya yang lebih luas. Kemudian penekanannya, banyaknya hafalan itu lebih baik di sanawiyah, tapi pemahaman yang luasnya diawali dari mu'alimin. Jadi persentase itunya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Sekarang kan banyak permasalahan. Buat apa dihafal gitu. Yang penting kan pendalaman. Tidak seperti itu di dalam pelajaran pesantren. Di tingkat awal hafalan mesti menjadi bagian awal untuk pengikat makna di dalam pelajaran berikutnya. Itu penjelasan awal. Kalau kalian bertanya, nanti diulang lagi pelajaran-pelajaran yang lama. Walaupun dalam buku sumber yang berbeda. Kenapa? Pendalaman yang berbeda yang kita sampaikan. Kemudian penekanannya juga berbeda. Itu sebagai pembeda. Ketika kalian belajar di sanawiyah, lebih ditekankan pengenalan, kemudian menghafal kaidah-kaidah. Itu penting sebagai bekal. Tapi setelah itu di tingkat mu'alimin diulang lagi dengan pendalaman yang lebih dalam, dan penekanannya adalah pemahamannya. Karena pada akhirnya usul fikih itu membangun paradigma cara berpikir yang sistematis. Itu salah satu hal yang saya sampaikan penting kalian pahami.
Barangkali ada kaidah-kaidah yang pernah kalian hafal, itu adalah bahan baku, pokok, penting. Tapi setelah itu sekarang kita akan dalami lebih dalam lagi. Pertama, kalau yang sudah punya bisa dilihat di halaman 5, al-qismul awalu fi usulul fikih. Kita akan membahas usul fikih sebagai muqaddimah. Usul fikih terdiri dari dua kata. Usul. Usul itu jamak dari aslun atau al-aslu. Nanti konsekuensinya kalian belajar al-far'u. Nanti ada al-aslu, ada al-far'u. Ada al-aslu lugatan, ada al-aslu istilahan. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah usul fikih. Nanti akan sampai kepada al-fiqhu. Sama al-fiqhu lugatan dan al-fiqhu istilahan. Baru nanti di akhir kita menyimpulkan apa sih usul fikih itu. Diurai dulu, ada al-aslu, ada al-fiqhu. Al-usulu asalnya al-aslu, kemudian al-far'u sebagai pembandingnya, kemudian al-aslu istilahan, kemudian ada al-fiqhu. Ada al-fiqhu lugatan, ada al-fiqhu istilahan. Kira-kira itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, al-aslu lugatan. Kali lagi, usul jamak dari al-aslu. Apa al-aslu itu? Al-aslu lugatan ma bunia alaihi goeruhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya, atau yang lain dibangun di atasnya. Itu al-aslu menurut bahasa. Kalau kalian lihat bangunan rumah berdiri tegak, kalian lihat dia di atas tanah, padahal sebetulnya ada pondasi yang tidak kalian lihat. Nah, al-aslu itu pondasi itu. Kemudian kalian melihat pohon tegak di atas tanah. Apakah benar cuma tanah saja? Tidak, di bawahnya ada akar. Itu penting. Memisahkan mana al-aslu, mana al-far'u. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada orang bertanya kepada kita, apa hukum cuci muka? Cuci wajah. Naon hukumna ngomah banget. Apa hukumnya cuci muka? Tidak dapat jawabnya. Bingung. Kenapa bingung? Kan tidak jelas mana al-aslunya, mana al-far'unya. Tapi kalau pertanyaan dirubah, diganti. Apa hukum cuci muka dalam wudu? Jadi kalian mudah menjawab. Cuci muka dalam wudu, cuci wajah dalam wudu hukumnya wajib. Kenapa dikaitkan dengan wudu? Wudu itu menjadi al-aslunya. Timbulnya ada kewajiban cuci muka karena adanya wudu. Nah, itu yang tadi saya katakan, usul fikih belajar menyusun pikiran. Jangan pisahkan sesuatu dari aslunya, jadi susah dipahami. Ketika dia lepas dari konteksnya. Seperti itu. Al-aslu lugatan mabuniya alaihi ghairuhu. Jadi pondasi ini al-aslu namanya, akar ini al-aslu namanya. Maka lahir yang kedua, al-far'u mabuniya al-aslu lugatan mabuniya alaihi ghairuhu. Al-aslu istilahan, nanti kemudian al-far'u mabuniya ala ghairihi. Ini alaihi ghairuhu, ini ala ghairihi. Al-far'u alias cabang yang dibangun di atas yang lain.
Artinya tidak akan ada bangunan tanpa pondasi, tidak akan ada pohon tanpa akar. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, walaupun bisa ada pondasi tanpa rumah, bisa ada akar tanpa pohon, tapi tidak mungkin ada bangunan tanpa pondasi, tidak mungkin ada pohon tanpa akar. Sebenarnya kalian bingung ketika ditanya, apa hukum mencuci wajah? Bingung karena tidak jelas al-aslunya. Dan kalian jadi mudah berpikir, apa hukum cuci muka di dalam wudhu? Jadi mudah, kenapa? Ada al-aslunya. Itu cara berpikir secara usul fikih. Jadi kita kembali ke sini, al-aslu akarnya, walau pohon, al-far'u pohonnya. Kalau di dalam bangunan, al-aslu pondasinya, al-far'u bangunannya. Tidak akan ada bangunan tanpa pondasi, walaupun ada pondasi yang tanpa bangunan. Tidak mungkin ada pohon tanpa akar, tapi mungkin saja ada akar yang pohonnya belum tumbuh, mungkin saja. Itulah perbedaan al-aslu dengan al-far'u. Penting kalian catat, pola berpikir selama seperti itu. Cari akarnya, cari pondasinya, cari masalah asalnya. Itulah yang akan melahirkan pemahaman untuk furu-furu itu. Ketika menyebut furu tanpa al-aslunya, itu membingungkan. Kemudian al-aslu istilahan, yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyati barangkali ini yang saya tadi sebut di sanawiyah sampai sini sudah, tapi ada lanjutannya sebagai pendalaman. Warrojihu, nah ini kalian belum pernah dengar warrojihu. Kemudian satu lagi, warojihu wal mustashabi. Maaf. Mustashabi. Saya ulang lagi. Warojihu wal mustashab. Nah. Apa al-aslu menurut istilah? Satu, dia dalil. Apa al-aslu menurut istilah? Kedua, dia kaidah kuliah. Apa al-aslu menurut istilah? Ar-raji. Kemudian al-aslu adalah mustashab. Itu. Penggunaan kata al-aslu pertama bermakna dalil. Yuqalu dikatakan ala dalil untuk dalil, wa qaidatil kuliah dan qaidah kuliah, wa rajihu dan raji, wal mustashab dan mustashab. Nanti kita terangkan. Yang pertama, apa al-aslu di dalam istilah makna pertama? Dalil. Pertanyaannya begini, apa al-aslu bagi kewajiban sholat? Maksudnya apa? Apa al-aslu bagi kewajiban sholat? Maksudnya apa dalil yang mewajibkan sholat? Apa al-aslu saum? Apa maksudnya? Apa dalil wajibnya saum? Apa al-aslu haji? Maksudnya apa dalil wajibnya haji? Kalian bisa menebak sekarang. Apa al-aslu bagi sholat? Aqimus sholata. Dalilnya. Apa al-aslu untuk saum? Kutiba alaikumus syiyam. Apa al-aslu untuk haji? Walillahi ala nasi hijul baiti. Apa al-aslu untuk zakat? Wa'atuz zakah. Berarti al-aslu dalam hal pertama adalah dalil. Dalil yang mendasarinya. Sebenarnya kembali ke tadi. Apa al-aslu teh? Dalil yang menjadi pondasi lahirnya amal. Seperti akar lahirnya
pohon seperti fondasi lahirnya rumah, bangunan. Jadi pertama al-aslu dalam pengertian istilah adalah dalil. Saya ulang, apa al-aslu kewajiban sholat? Aqimus sholata. Gitu. Dan seterusnya dalam pemaknaan yang dimaksud al-aslu pada istilah yang pertama adalah dalil. Yang kedua, kaidah kuliah. Kaidah menyeluruh. Kaidah global. Saya bertanya, apa hukumnya bangkai? Apa hukumnya bangkai? Kalian bisa menjawab, hukum bangkai itu haram. Kemudian ada orang bertanya, apakah ketika kita beli ikan, beli pinang, apa hidup dan disembelih? Dia mati dan tidak disembelih. Berarti pinang itu bangkai. Jadi naon hukum bangkai teh? Ulangi lagi, hukum bangkai haram. Kemudian pertanyaan, ari pinang bangkai sanes? Bangkai. Apa hukum pinang? Apa haram? Nah, itulah al-aslu dan al-faru itu. Bangkai itu haram. Itu namanya kaidah menyeluruh. Kaidah prinsipnya. Walaupun setelah itu ada pengecualian, kecuali bangkai ikan, kecuali bangkai serangga. Tapi tetap saja kalau bicara, ketika ditanya apa hukum bangkai, harus menjawab haram. Kenapa? Kaidah kuliahnya bangkai itu haram. Kemudian ternyata ada bangkai yang halal. Nah itu masalah kemudian furu teh. Nanti dalam istilah lain ada tahsis. Tidak selamanya sesuatu itu umum. Nah ini bicara tentang kaidah yang menyeluruh. Nanti ada kekhususan. Seorang berkata kepada penjaga rumahnya, awas jangan masuk, ada yang masuk ke rumah saya akan pergi. Jangan ada yang masuk ke rumah saya. Pertanyaan, semua orang tidak boleh masuk? Tidak, dia tidak berlaku untuk pemilik rumah. Dia tidak berlaku untuk anaknya. Yang dimaksud orang luar tidak boleh masuk. Nah, tapi tetap aja tidak boleh masuk secara umum. Kemudian nanti ada buruk-buruknya. Ketika terjadi kiamat, semuanya meninggal, wafat, mati. Malaikat wafat enggak? Ketika kiamat terjadi, semua hancur. Malaikat, dia petugas. Dia petugas panitia kiamat itu, dia tidak ikut hancur. Nah, seperti itu. Tapi ketika mengatakan secara umum, kalau ketika kiamat semua hancur, itu kaidah kuliah namanya. Bangkai itu haram, harus begitu. Walaupun nanti ada bangkai yang tidak haram. Tapi tidak boleh begini, bangkai itu halal, dalilna pinang, tidak bisa. Yang kita harus pegang al-aslu, apa al-aslunya? Kaidah. Iya, itu yang dimaksud al-aslu teh kaidah kuliah. Yang dipegang adalah kaidah umumnya, kaidah globalnya. Walaupun setelah itu ada tahsis, ada penjelasan-penjelasan yang lain, tapi pada prinsip dasarnya yang berlaku adalah kaidah kuliah, dan yang harus kita pegang adalah kaidah kuliah. Contoh sederhana lagi, apa hukumnya sholat? Dan jawab wajib. Ayat tahiyatul masjid sholat lain. Sholat, non hukumnya? Karena tadi wajib. Betul, tahiyatul masjid sunat. Tapi mau ditanya, non hukum sholat wajib. Kenapa? Kaidah kuliah. Al-aslunya itu, al-aslunya sholat wajib, al-aslunya bangkai haram. Walaupun setelah itu ada pembagian yang lain. Nah itu al-aslu secara istilah usul fikih. Makan itu enak, betul.
Makan itu enak betul. Kalau makan karbit enak. Tapi tetap aja makan itu enak. Itu kaidah kuliah. Tidak boleh. Makan itu tidak enak. Apa contohnya makan karbit? Tidak begitu. Salah. Menata pikirannya yang salah. Dia harus berpegang kepada kaidah kuliahnya. Nah, nanti akan lahir kaidah kuliah. Setiap perintah wajib, setiap larangan adalah haram, setiap perbuatan Nabi adalah contoh. Itu namanya al-aslu kaidah kuliah. Kita tulis kaidah menyeluruh. Contohnya hukum bangkai itu haram, hukum sholat itu wajib, amal Nabi itu untuk diteladani. Walaupun pada akhirnya kan ada perbuatan Nabi yang tidak mesti diteladani. Tidak wajib maksud saya diteladani. Umpamanya Nabi makan kurma, ngomong bahasa Arab atau mendengkur. Nabi kalau tidur mendengkur, apa kudu diturutan? Api-api kerek nurutan Nabi, kan tidak usah. Tapi hari hukum astana maka tidak boleh. Nabi teh tuturkeun secara umum, itu yang namanya al-aslu. Itu yang kedua, satu dalil al-aslu teh, kedua kaidah kuliah. Yang ketiga rajih, yang lebih kuat. Contohnya apa? Itu nanti akan ada dalam pelajaran berikutnya. Apa arti tangan? Apa artinya tangan? Ya tangan anggota badan. Tangan itu anggota badan. Kembali kepada mana hakikat. Walaupun nanti ada tangan mananya kekuasaan. Ada tangan mananya yang lain. Tapi yang prinsip tangan artinya anggota badan. Karena dia yang paling rojih kembali kepada makna hakikat. Itu yang disebut rojih. Tangan pada prinsipnya anggota badan. Tangan pada dasarnya al-aslnya adalah anggota badan. Itu namanya rojih. Nah berikutnya mustashab. Mustashab. Hari mustashab itu adalah hukum yang berlaku di masa lalu tetap berlaku sampai kapanpun sebelum ada perubahan. Selama belum ada perubahan, maka segala sesuatu adalah hukum yang berlaku, yang lama tetap berlaku sebelum ada perubahan. Contoh yang paling sederhana adalah air. Apa hukumnya air? Suci. Walaupun kesucian air nanti ada batasnya. Ila intagoyaro rihuhu au to'muhu au launuhu. Tahdusu fihi. Air pada dasarnya suci. Al-aslunya air suci. Sampai ada perubahan. Nah, yang kita ambil adalah apa arti al-aslu itu? Secara istilah, pertama adalah maknanya dalil. Tadi pertanyaan, apa al-aslu sholat? Aqimus sholata. Apa al-aslu zakat? Wa atuz zakata. Apa al-aslu saum? Kutiba alaikumus siyam. Al-aslu di sana maknanya adalah dalil. Yang kedua al-aslu maksudnya kaidah menyeluruh. Contohnya apa hukumnya bangkai? Haram gitu. Apa hukumnya salat? Wajib. Bagaimana dengan makan? Enak dan sebagainya. Nanti dalam usul fikih yang baku setiap perintah adalah wajib, setiap larangan pada dasarnya al-aslu dengan fi'il amri, al-aslu fin nahyi. Nah, itu al-aslu. Perintah pada dasarnya wajib, larangan pada dasarnya haram. Al-aslu fi alin nabi, al-iktida pada dasarnya ucap perbuatan nabi adalah contoh. Itu ada aslu dalam makna kaidah menyeluruh. Kita tidak boleh ambil taksisnya, tapi harus diambil makna umumnya dulu. Walaupun sekali lagi tidak ada sesuatu yang umum, mayoritas pasti ada taksisnya. Karena itu di dalam usul fikih ketika kita mengamalkan jangan dulu amalkan. Teliti dalil itu barangkali ada taksisnya. Karena seperti tadi digambarkan barangkali akan keliru. Ketika seseorang berkata kepada satpamnya, tidak boleh ada yang masuk ke rumah saya. Secara umum begitu, tapi kan dia tidak berlaku buat anaknya, buat istrinya, buat
bantunya. Maka yang berlaku adalah kaidah menyeluruhnya itu, walaupun setelah itu pasti ada taksisnya. Seperti tadi, ketika kiamat hancur, ketika kiamat terjadi semua hancur. Apa semua hancur? Tapi pada dasarnya semuanya hancur. Kecuali para malaikat yang dengan kudrat Allah, dalam bahasa kitab tanda petik, mereka itu panitianya, panitia kiamat, mereka tidak ikut hancur. Nah, begitu sekedar gambarannya. Jadi yang kedua kaidah yang menyeluruh, kaidah yang berlaku untuk umum, setelah itu boleh jadi ada perubahannya. Yang ketiga adalah roji, sesuatu yang jelas, yang tegas, yang terlihat. Melihat tangan artinya anggota badan, walaupun di lain waktu tangan bisa bermakna yang lain, tapi al-roji kembalinya kepada al-hakikoh. Pada hakikatnya tangan adalah anggota badan. Jadi kepala, apa arti kepala? Kepala anggota badan. Tapi kepala sekolah, nah itu mana yang lain. Tapi kepala manger nuroji manaon anggota badan kita. Kemudian yang keempat mustashab, artinya hukum yang lama berlaku sampai ada perubahan. Ada orang yang sudah wudu sebelum sholat, dia tunggu duduk ngobrol atau barangkali hal yang lain, datang waktu sholatnya. Pertanyaan, apakah dia harus wudu lagi atau tidak? Ketika orang duduk mungkin dia kentut, ketika ngobrol mungkin dia batal. Mungkin, tapi yakin dia sudah wudhu. Pertanyaannya, kalau datang waktu sholat yang sudah wudhu, tapi ragu-ragu apakah batal atau tidak? Apakah dia wajib wudhu? Tidak. Kenapa? Al-aslunya dia orang yang suci. Kenapa? Al-aslu bakou makana ala makana. Prinsip dasar kembali kepada asalmu, asalnya. Orang yang wudhu suci. Ketika batalnya ragu-ragu, dia tetap dalam kesucian. Itu yang dimaksud al-aslu bakou makana ala makana. Yang kita catat adalah al-aslunya. Jadi satu dalil, dua kaidah kulliyah, kaidah menyeluruh, ketiga ar-rajih, keempat mustashab. Mustashab itu al-aslu istilahan. Yuqalu ala dalili wal qaidatil kulliyati. Kalian boleh jadi sudah hafal ulang. Kemudian ada tambahan ar-rajih wal mustashab. Kemudian yang paling penting kalian dalami, pahami maknanya. Boleh jadi ketika kita belajar pada masa yang sebelumnya, pemahaman kita yang belum mendalam, karena memang sengaja di tingkat sanawiyah yang paling penting adalah memahami atau menghafalkan kaidah-kaidahnya. Tentang pendalaman nanti akan berjalan terus menerus sampai belajar kapanpun, dimanapun, terus aja pendalaman. Kaidah-kaidah pokok barangkali itu tidak akan berubah, paling-paling ditambah. Tapi yang prinsip ini tentu saja tidak akan dihilangkan, tetap karena menjadi muqaddimah, pemahaman awal belajar usul. Kemudian sekarang jadi usul fikih kata pertamanya usul. Usul itu jama dari al-aslu. Kemudian al-aslu secara bahasa, al-aslu lugatan mabuniya alaihi ghairu. Kemudian pasangannya ada al-far'u untuk membedakannya. Al-far'u mabuniya ala ghairihi, ya sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Kemudian ada al-aslu istilahan. Al-aslu dalam pengertian usul fikih adalah ada 4. Satu artinya dalil. Apa al-aslunya sholat? Pastinya dalilnya sholat. Kemudian yang kedua al-qaidatu kulliyatu, kaidah kuliah, kaidah menyeluruh, kaidah global. Seperti bangkai haram, sholat wajib, tadi saya sampaikan makan enak, setiap perintah itu wajib, setiap larangan itu adalah haram, setiap perbuatan Nabi itu adalah contoh. Itu adalah kaidah kulliyah. Kemudian yang ketiga roji, sebuah kata kembali kepada hakikatnya. Tangan hakikatnya anggota badan, kepala hakikatnya anggota badan. Al-aslu buat tangan anggota badan, al-aslu buat kepala adalah anggota badan kita yang paling atas.
Kemudian mustashab. Mustashab artinya mustashab adalah hukum yang berlaku di masa lalu, berlaku terus untuk masa selanjutnya. Nanti akan kalian dalami di kelas 3 atau barangkali kelas 2. Yaitu kita bicara tentang istidlal. Ada macam-macam konsep untuk mengambil dalil, menyimpulkan dalil, istinbat dalil. Sekarang al-aslunya sudah, sekarang al-fiqhunya. Al-fiqhu lugatan. Al-fiqhu lugatan apa? Al-fahmu. Secara bahasa fikih sama dengan faham. Ari paham teh fikih, ai fikih teh paham. Kalau fakih itu sama dengan fahim tu. Allahumma faqihhu fid din, geningan siapa? Ibnu Abbas, didoakan oleh Rasulullah, fakihkan dia, pahamkan dia. Jadi fakih sama dengan fahim, artinya fahimah sama dengan fakih dalam bahasa. Nah, berikutnya fikih menurut istilah. Kalian bisa lihat ibuku kalau yang sudah punya. Al-fiqhu istilahan, fikih menurut istilah. Al-ilmu satu, bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum syarak. Allati tariquhal ijtihadu. Jadi ada 3 catatan. Apa fikih menurut istilah? Dia itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hukum syarak. Kemudian ilmu tentang hukum yang bagaimana? Yang jalannya ijtihad. Al-fiqhu istilahan, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihadu. Jadi fikih itu ilmu di dalam istilah usul fikih. Ilmu tentang apa? Tentang hukum syarak. Berarti walaupun ilmu, kalau bukan tentang hukum syarak, dia bukan fikih. Umpamanya ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu musik. Kalian bisa baca di dalam catatannya. Bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang hukum syarak. Apa hukum syarak itu? Hukum Allah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah itu hukum syarak. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu dalil dalam hukum syarak tidak ada lain kecuali Al-Quran dan hadis. Seberapa meyakinkan pun kalau bukan tentang hukum syarak, dia tidak disebut fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syarak. Hukum-hukum yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Karena hukum syarak adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampainya. Istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Nanti ada pembahasan idrok, pengetahuan itu ada 5 tingkat al-ilmu. Tingkat pertama al-jahlu dalam istilah usul fikih. Ilmu itu ada derajatnya, dari sejak tidak punya ilmu sampai agak dan seterusnya sampai yakin. Al-jahlu, kemudian al-wahmu, kemudian asyaku. Ini proses idrok, proses pemahaman, nalar kita. Asyaku, terus ad-don,
Ini penting diterangkan nanti ujungnya dengan ijtihad. Kemudian al ilmu. Pemahaman orang itu ada 5 tahapan. Yang pertama al jahlu, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Itu namanya al jahlu. Adamul ilmi bisai'in. Tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu, itu namanya al jahlu. Al jahlu ada 2. Satu al jahlul basit. Yang kedua al jahlul murakkab. Jadi bodoh itu ada 2. Ada bodoh karena tidak tahu. Orang tidak tahu itu bodoh dan itu relatif. Jadi kalian jangan cepat-cepat menganggap orang itu bodoh. Kenapa? Di samping dia punya kebodohan, dia punya pengetahuan. Juga jangan kalian menyanjung yang berilmu. Kenapa? Di samping dia punya ilmu, dia tidak tahu tentang sesuatu. Itu sebabnya bodoh di dalam pengertian agama itu tidak mutlak. Dalam artian dia bisa beragam. Ada anak petani jadi sarjana. Ayah anak dosen terlulus. Mana nu pinter? Ada orang ibu bapaknya petani sampai dia sekolah jujur sampai lulus ujian jadi sarjana. Orang tuanya petani, dia pinter, bisa mendidik anak sampai jadi sarjana. Tapi maaf boleh jadi ada orang dosen tapi anaknya kena narkoba, siapa yang pinter? Petani atau dosen? Nah, seperti itu. Itu sebabnya al-jahlu dalam pengertian umum itu sesuatu yang relatif dan setiap orang al-jahlu. Kenapa? Karena al-jahlu itu adamu ilmi bisai'in. Orang tidak tahu tentang sesuatu dan tidak ada orang yang tahu segala hal. Karena tidak ada yang tahu segala hal berarti otomatis dia tahu. Dalam pada masa yang sama dia tidak tahu. Ahli matematika dia tahu tentang matematika, tapi tentang bercocok tanam barangkali tidak tahu. Petani tahu tentang bercocok tanam, tapi dia tidak bisa tentang matematika. Itu al-jahlu al-basyid. Tidak apa-apa, karena kemanusiaan dan itu relatif, tidak semua orang segala tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jahlu dalam tingkat pertama itu wajar-wajar saja dan manusiawi. Tapi yang ada yang lebih tidak baik adalah jahlul murakkab. Apa yang murakkab? Jahlul kuadrat. Artinya orang meyakini sesuatu tetapi salah. Namanya jahlul murakkab. Dia yakini sesuatu, dia tahu tentang sesuatu tapi berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Maka namanya jahlul murakkab. Jadi bodoh ada 2 tingkatan, ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Apa maknanya? Dia nol, tidak ada pengetahuan sama sekali. Kemudian pemahaman bertambah. Tahu sedikit, namanya waham. Sangkaan, dugaan, tapi kebenarannya kecil. Faktor benarnya namanya waham. Kira-kira kalau kita bisa tulis 25%, dia tahu. Pengetahuan yang 20% itu namanya waham. Yang ketiga syak ragu-ragu, seimbang antara tahu dan tidak, namanya syak. Itu proses kehidupan seperti itu. Mula-mula tidak tahu sama sekali, kemudian pengetahuan bertambah sedikit, bertambah lagi sampai 50%, tapi ketidaktahuan 50% lagi, namanya syak. Nah, yang penting kita catat sekarang adalah dzon. Kira-kira itulah 75% pengetahuan yang mendekati kebenaran. Pengetahuan yang mendekati kebenaran, dugaan kuat. Dugaan kuat, don. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini. Al-fiqhu istilahan, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha ijtihadu. Dalam konsep ijtihad, ilmu itu mulai dengan don.
Dzon itu sudah ilmu. Begitu. Ilmu dalam tingkatan yang bisa dipakai dasar di dalam ilmu fikih agama adalah dzon. Kenapa? Karena yang 100% tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mengejar kebenaran tidak akan sampai kepada 100%, terutama di dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah-masalah yang qot'i itu tidak ada masalah. Tapi dalam hukum umpamanya, mana hukum yang benar, hukum A atau hukum B? Biasanya orang berbeda pendapat. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan ilmu itu. Ada orang tahu ilmu A, dia tidak tahu ilmu B. Dan jarang sekali orang yang sampai ke ujung. Kenapa? Kalau ke ujung tidak perlu ijtihad. Ijtihad diperlukan ketika ada perbedaan pendapat. Ijtihad ada ketika sesuatunya dzon. Dzon itu adalah wilayah ijtihad. Maaf, barangkali ada yang tidak persis setuju bahwa hukum fikih, ingat fikih tentang sholat, tata cara sholat, tata cara ibadah haji, selamanya ada perbedaan pendapat dan itu wajar. Kenapa? Karena wilayah itu adalah wilayah dzon. Berbeda dengan begini, non hukumna sholat wajib sadar sama, karena itu sudah qot'i. Tapi bagaimana hukum niat? Nah, itu berbeda pendapat kan sudah masuk ke wilayah fikih, maka timbullah perbedaan pendapat. Maka di dalam wilayah ini ijtihad, maka ada di wilayah dzon. Jadi jangan aneh kalau masih ada perbedaan pendapat. Kenapa? Wilayah perbedaan pendapat. Karena dia wilayah yang tidak qot'i, tidak mutlak. Tapi kalau wilayah tauhid atau kewajiban sholatnya itu sudah qot'i. Tapi dalam praktek amalannya, bagaimana cara wudu, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, itu wilayah yang beragam. Karena memang dalilnya beragam, boleh jadi kesemuanya sama, atau boleh jadi dalam peristiwa yang berbeda, atau boleh jadi satu kuat, satu lemah, dalilnya lebih dari satu. Maka pemahaman tentang ilmu yang berkaitan dengan fikih, dzon sudah masuk ke wilayah ilmu. Yang kita maksud adalah al-fiqhu istilah al-ilmu. Al-ilmu tenaun. Nah, di dalam istilah fikih mah dzon sudah termasuk kepada ilmu. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang sudah qot'i, yang sudah pasti seperti wajibnya sholat, itu tidak perlu ijtihad. Kalau ada orang ngomong begini, menurut pendapat saya sholat zuhur itu 4 rakaat, itu salah. Kenapa? Tidak usah pakai pendapat saya karena sudah qot'i. Gitu. Silat dulu. Usul fikih. Kembali ke judul. Terjadi dua kata usul dan fikih. Usul itu jamak dari aslun. Tadi sudah disampaikan. Apa maknanya? Prinsip dasar. Secara bahasa seperti itu. Kemudian secara istilah adalah disebut untuk satu dalil, dua kaidah kuliah, ketiga ar-raji, keempat al-mustashab. Tadi sudah disampaikan kalau bicara apa usulnya, mungkin yang ditanya apa dalilnya. Apa al-aslunya, mungkin yang ditanya adalah prinsip dasarnya. Atau kaidah menyeluruhnya, atau apa al-aslunya, yang dimaksud apa yang paling kuat. Kemudian ada al-aslu dalam pengertian pada prinsip dasarnya semua hukum akan tetap berlaku selama belum ada perubahan, itu al-aslu. Kemudian al-fiqhu sudah disampaikan, al-fiqhu adalah al-fahmu. Orang fikih sama dengan orang paham. Orang paham sama dia dengan orang fikih. Fakih dengan fahim sama bisa dipertukarkan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah usul fikih, apakah fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Ilmu tentang hukum syara. Jadi ilmu tentang hukum syara. Artinya kalau bukan tentang hukum syara bukan fikih.
Kemudian allati tariqul ijtihadu, yang jalannya ijtihad. Di wilayah mana? Di wilayah fikih. Seperti tadi kita sampaikan, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, itu di wilayah ijtihad. Tapi apa hukum sholat? Itu sudah qat'i, tidak ada wilayah ijtihad di sana. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, itu tidak diperdebatkan. Tapi dalam sisi-sisi furu', nah nanti di sana wilayah fikih. Kenapa? Dia perlu ada ijtihad. Maka di dalam hal-hal yang sudah qat'i, sudah pasti, tidak ada pilihan pemahaman lain, tidak perlu ada fikih. Itu sebabnya ilmu yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah don. Kenapa? Sesuatu yang sudah diketahui 100% yakin, itu tidak perlu ada ijtihad. Jadi tidak tepat ketika orang berkata, menurut pendapat saya sholat zuhur 4 rakaat, itu bukan pendapat saya, karena sudah qat'i. Tapi kalau orang berkata, menurut pendapat saya wudu di dalam niat di dalam wudu wajib umpamanya, itu adalah fikih. Kata orang lain, wudu niat dalam wudu sunat, kan begitu. Nanti ada peragaman pemikiran, kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan ilmu fikih wilayah ijtihadiyah. Karena itu al ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu, yang jalannya ijtihad. Kalau tanpa ijtihad alias qat'i, itu tidak usah diperdebatkan lagi. Nah, kemudian terakhir, apa usul fikih itu? Usulul fikih dalilul fikih ala sabilil ijmali. Dalil fikih tadi sudah diuraikan, kesimpulannya dalil fikih. Dalil pemahaman itu dalil fikih dengan jalan yang ringkas. Nah, nanti melahirkan kaidah-kaidah. Setelah diurut pemikirannya melahirkan kaidah yang dipakai bersama sebagai rambu. Al aslu fil amri wal wujubi, itu kaidah usul fikih. Al aslu fil nahyi li tahrimi, itu kaidah usul fikih. Dia bukan dalil, dalam pengertian dia bukan hujjah, tapi kesimpulan untuk memikirkan, menyimpulkan. Maka dalam pengertian seperti itu, apa tujuan belajar usul fikih? Supaya kita paham, supaya kita bisa menggunakan pemikiran kita lewat pendekatan batasan-batasan yang dibuat para ulama untuk menyimpulkan sebuah dalil. Memahami Al-Quran dengan benar, memahami hadis dengan benar. Itu perlu usul fikih. Kenapa? Karena dia banyak sisi yang harus kita pertimbangkan. Itu sebabnya menurut para ulama ada 3 yang sangat penting buat kita. 1, memahami nasnya, tahu Qur'annya, tahu hadisnya, memahami nasnya. Karena itu kita belajar tafsir, belajar baca hadis dengan beragam. Kedua, penting apa? Lisanul Arab, paham bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita memahami Quran dan Sunnah kalau tidak bahasa Arab? Dan bahasa Arab itu garis besarnya ada 2, 1 tentang tata bahasa, kedua tentang sastranya. Yang di dalam pelajaran bahasa Arab di pesantren kita itu sangat beragam. Ada nahu, ada sorof, ada i'rob. Kemudian di wilayah lainnya ada balago, ada mantik, ada ma'ani. Untuk memahami nasnya, memahami teksnya. Jadi 1 hafal teksnya, tahu teksnya, baik Quran atau Sunnah. Kemudian punya pemahaman, pengetahuan yang cukup, pengetahuan bahasa yang cukup, lisanul Arab. Dan yang ketiga yang sedang kita pelajari, menata cara berpikirnya, menata cara memahaminya, keterampilan beristidlalnya. Itulah usul fikih. Maka pada akhirnya ketiga komponen itu harus menjadi kesatuan. Ketika meninggalkan salah satunya, itulah seringkali yang menyebabkan pemahaman tentang Quran berbeda atau barangkali salah.
Pemahaman tentang hadis berbeda atau salah. Ketika satu pihak memahami lewat standar baku, yang lain kurang memahami standar baku, biasanya begitu, maka terjadilah perbedaan. Mulai kapan ada usul fikih itu? Zaman Nabi nggak ada usul fikih, kenapa? Nabinya ada. Kalau ada perbedaan pendapat, tinggal tanya saja Nabi. Bertanya tentang ruku, tentang furu, tentang satuan-satuan uraiannya, kan ada Nabi. Zaman sahabat, murid-murid Rasulullah, para sahabat masih banyak. Nah, mulai abad ketiga, keempat, Hijriah, ketika Islam semakin meluas, kemudian pemeluk agama Islam tidak hanya orang Arab saja, maka dikhawatirkan ada kerancuan. Maka, nah siapa pelopornya? Imam Syafi'i pelopor menyusun usul fikih ini dan dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain sampai sekarang berkembang. Kenapa berkembang? Karena masalah kehidupan berkembang. Banyak hal yang di zaman Nabi tidak ada, jadi ada. Banyak hal yang di zaman Nabi tidak dikenal, kemudian sekarang jadi masalah kehidupan. Itu sebabnya usul fikih itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun para pelopor sudah memberi rambu-rambu yang cukup lengkap. Tapi karena perkembangan zaman berubah, kadang-kadang harus ada konsep-konsep baru untuk hal itu. Nanti itu kita akan pelajari dalam tingkatan berikutnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pelajaran usul fikih, boleh jadi kalian pernah pelajari, tidak bisa saya sampaikan. Barangkali judulnya juga sama, kemudian sistematikanya sama. Tapi yang paling penting ketika kalian sudah di mu'allimin adalah pemahamannya diperdalam. Sehingga dia jadi jalan berpikir. Dia jadi paradigma sikap hidup. Itu pentingnya belajar usul fikih. Dia bukan hafalan sebetulnya. Walaupun ada hafalan. Sebagai media untuk mengikat makna, mengikat pemikiran. Tapi itu bukan satu-satunya kemudian selesai. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, orang tidak usah berdebat, mana yang penting hafalan, pemahaman. Dua-duanya penting. Tapi barangkali pertanyaan di mana dipelajarinya, di mana aksentuasinya. Ketika tingkat awal, hafalan lebih dipentingkan. Kemudian ketika tingkat berikutnya, hafalan sebagai bekal, bahan baku, itu tetap. Seperti yang kalian pelajari di sanawiyah dan seterusnya akan diperdalam dalam pelajaran berikutnya. Itu sebabnya sekali lagi buku panduan atau buku sumbernya sekarang belilah As-Sulam. Kalau dulu Mabadi Awaliyah, memang maksudnya tingkat awal, tapi pendalamannya harus kalian usahakan punya buku As-Sulam, mudah dicari. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa lewat wali kelas kalian dengan berbagai cara, silahkan. Tapi karena pelajaran kita lewat daring yang seperti ini, tentu saja kita belum bisa berdialog secara tatap muka. Boleh jadi di lain kesempatan kita akan lebih punya ruang untuk saling bertukar pikiran dan bertanya, insya Allah. Tapi pada masa ini hal itu belum kita bisa lakukan. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.